anak yatim. Dan beruntung bagi orang-orang yang di dalam rumahnya ada anak yatim, tapi mereka sangat paham hak anak yatim. Berarti ketika bertanya anak yatim di rumah, yang perlu pertama sekali kita lakukan adalah mengetahui hak-hak anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita malam ini, masih dengan judul yang sama pada minggu yang lalu, yaitu Al-Ihsanu ilal Yatim, berbuat baik terhadap anak yatim. Minggu yang lalu kita telah memahami terminologi dari yatim itu apa, yaitu seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan anak tersebut belum balik, baik dengan tahun ataupun dengan bermimpi pada laki-laki atau dengan haid pada perempuan, itu disebut anak yatim. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. An-Nisa ayat 10. Yakni sayadkhuluna fil akhiratin nar. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim hanya saja sebenarnya mereka menelan api bara api neraka di dalam perut mereka itu, dan akan dimasukkan mereka itu dalam api yang menyala-nyala atau neraka sa'ir. Jadi menurut Ibnu Abbas, tafsir ayat ini, sayaslawna sa'ira, yakni sayadkhuluna fil akhiratin nar, akan masuk mereka pemakan harta anak yatim secara zalim nanti di akhirat ke dalam neraka. Jadi para jamaah, harta anak yatim adalah merupakan satu ujian bagi kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang terdekat dengan anak yatim itu sendiri.
Siapa yang dekat dengan anak yatim itu ibunya, kakeknya, paman-pamannya, atau saudara-saudaranya yang telah balik. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan anak yatim, atau siapapun yang menjadi pengasuh anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sudah menggarisbawahi bahwa berkaitan dengan harta anak yatim itu, kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 6, wala ta'kuluha israfa wa bidara ayyakbar. Jangan kalian memakan harta anak yatim itu secara berlebih-lebihan, secara serakah, hingga mereka mencapai umur dewasa. Wa man kana ghaniyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa saja pengasuh anak yatim yang dia adalah orang kaya, maka hendaknya dia membatasi dirinya dari memakan harta anak yatim. Artinya jangan memakan harta anak yatim. Tetapi apabila pengasuh harta anak yatim itu orang fakir, maka kata Allah falyakul bil ma'ruf, boleh dia memakan harta anak yatim itu dengan cara ma'ruf. Artinya dengan cara yang dibenarkan dalam agama. Nah, jadi artinya sudah diatur oleh Allah bagaimana kaitan seseorang mengelola harta anak yatim. Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, di antaranya anak yatim tadi, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu. Kita pengasuh anak yatim itu diberikan oleh Allah untuk mengurus harta anak yatim. Pengasuhnya siapa saja tadi? Warzuquhum fiha. Tetapi kata Allah, berikanlah rizki kepada mereka itu dari harta itu sendiri. Waksuhum, dan berikan pakaian mereka itu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ini para jemaah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam mengasuh anak yatim. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, ayah, dia meninggalkan anak yang masih kecil, yang belum balik, berarti anak itu disebut anak yatim. Di samping ayah itu meninggalkan anak, dia juga meninggalkan tirkah, harta warisan. Di antara harta warisan yang ditinggalkan ada hak anak yatim. Tergantung berapa bahagian darinya. Apakah dia bahagian yang diterima itu asabah atau ashabul furud. Pokoknya dalam tirkah ayahnya itu ada bahagian anak yatim. Perlu kita ketahui pertama sekali, siapa yang berhak menguasai, mengurus harta anak yang yatim itu. Siapa yang diberikan legalitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus harta anak yatim itu. Nah,
Orang-orang yang diberikan legalitas oleh Allah untuk mengurus harta anak yatim, yaitu wali daripada anak yatim tersebut. Yang paling dekat ketika seseorang anak yatim meninggal oleh ayahnya, siapa wali yang terdekatnya? Kalau dia masih punya kakek, berarti kakeknya yang diberikan legalitas untuk mengurus harta anak yatim. Ketika kakeknya pun tidak ada, tetapi dia punya kakak, abang yang telah dewasa, maka wali hartanya adalah abangnya, kakaknya yang telah dewasa tersebut. Ketika ternyata semua mereka masih kecil-kecil, mereka semua masih yatim, maka wali dari harta mereka adalah paman mereka dari pihak ayah, yahwai atau apa. Inilah orang-orang yang diberikan legalitas mengurus harta anak yatim. Artinya ibu, mama tidak diberikan oleh Allah legalitas untuk mengurus harta anak yatim. Tapi kebanyakan dalam praktek, ketika ayahnya meninggal, maka yang menguasai harta anak yatim, yang mengurus, mempergunakan, mentasaruf dalam bahasa Arab harta anak yatim itu adalah ibunya. Ini lagi yang dikatakan mai ban meninggal yang kuasa harta mai nonyok anaknya lubuk pun menduk mak yang gunakan harta pukul ke pulau, pukul ke belau dengan hartanya, pukul ke pakai, pukul ke pinjam, pukul ke detik, pukul ke sewa dan sebagainya, ibunya. Jadi ketika ibu yang menggunakan harta anak yatim tersebut, yang mentasaruf harta anak yatim, maka kekeliruan terjadi pertama sekali pada legalitas hukum, tidak dilegalkan oleh Allah. Jadi artinya ibu tidak berhak. Maka ketika tanpa hak seorang ibu telah menggunakan harta anak yatim, dalam bahasa Arab disebut mentasarufkan, maka sudah pasti ibu itu sudah menggunakan harta anak yatim secara zalim. Pasti telah menggunakan harta anak yatim secara zalim. Maka dalam kenyataan, orang yang paling banyak berlaku zalim terhadap harta anak yatim adalah ibu-ibu anak yatim itu sendiri. Mai yatim yang orang yang paling banyak berlaku zalim terhadap harta anak yatim. Yang para jemaah, maka nasihatilah ibu-ibu yang mempunyai anak yatim, beritahukan kepada mereka bahwa mereka tidak punya legalitas terhadap harta anaknya yang yatim. Siapa yang punya legalitas? Orang yang menjadi wali harta tersebut, kakeknya anak yatim, atau abangnya yang telah dewasa, ataupun paman-paman dari pihak ayahnya. Maka berarti Allah menitipkan, kalau dalam ayat tadi disebut kiamat, menitipkan kekuasaan terhadap harta anak yatim pada orang-orang yang kita sebut sebagai wali harta, kakek atau abangnya yang telah dewasa atau pamannya. Maka tugas mereka itu adalah mengelola harta anak yatim tersebut, bukan dihabiskan, dikelola sebagai modal. Lalu hasil daripada pengelolaan itu
digunakan untuk memberi makan, memberi pakaian, dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan anak yatim yang lainnya. Jadi konpeng katanya demi kan yatim. Wadena cucu tu yang yatim, konpeng katanya perlena jauh yatim. Harta dro yang yatimnya tak kelola itanya dengan hasil daripada kelolanya jetapi makan, minum, pakaian, dan kebutuhannya yang lain. Melinggai fibroyah kekubah belang dirkah yang juga milik anak. Maka belangnya kontak pula untuk pula anak terjemah. Kontak pula untuk belaubruh ke anak yatimnya. Kontak pula untuk yak jemput anak yatimnya. Tapi belangnya tak kelola supaya menghasilkan, sehingga dari hasil tersebut bisa kita berikan untuk memberi makan, minum, dan menyekolahkan atau daya jemput dari yatim nyocara. Karena nanti ketika anak yatim itu sudah dewasa, kita dituntut wali harta tadi untuk menyerahkan harta anak yatim kepadanya. Ka dewasa ini, ka cerdas dan kala monyo tajuk harta takalan hai boh li harta kai boh guna. Yang kita sudah dituntut, diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkan harta anak yatim tersebut. Juk ulang harta anak yatimnya. Juk ulang. Tuman munyoka awai kon tapulau no puan raya dan juk ulang. Kalau sudah kita habiskan modal, pokoknya sudah kita habiskan apa yang kita serahkan untuk anak yatim. Maka karena salah orang-orang yang menjadi wali harta anak yatim dalam mengelola harta yatim, maka anak-anak yatim ini ketika besar dewasa menjadi anak-anak yang miskin karena tidak memiliki harta lagi. Je ke urang gatin, keje je urang gatin anali harta. Keje anali harta kalau muda yang wai untuk biar kuliahnya. Kalau muda yang wai untuk biar jauh ji. Kalau muda yang wai untuk lebih makan ji. Ini adalah salah satu cara yang salah dalam pengelolaan. Jadi cara yang benar dikelola sehingga menghasilkan, dengan hasil tersebutlah diberi makan dan kebutuhan anak yatim yang lain. Dalam mengelola harta anak yatim itu, apabila wali harta yang mengelolanya tadi adalah orang kaya, maka Allah mengatakan fal yastafif. Fal yastafif kata Allah. Jadi orang itu harus menahan diri daripada memakan harta anak yatim. Artinya jangan makan harta anak yatim. Artinya kita mengelola saja, mengeluarkan biaya operasional untuk pengelolaannya, tapi tanpa mengambil sedikit pun keuntungan untuk kita. Berarti katanya kontak kerja ya, tapi tidak ibadah. Kelola, kena kekubah kebun sawit 1 hektar liah. Tak kelola kebun sawitnya. Karena ikon tanya kebun sawit, ikon tanya pupuk. Dari hasilnya juta duit biaya operasional untuk urung pot, urung pupuk, untuk jaga. Untuk tanya hanya baju. Sebab tanya 2 sawit ron dari 2 hektar urung kaya. Tapi ketika yang memelihara anak yatim tersebut adalah orang fakir, wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Silahkan kata Allah memakan harta anak yatim, tapi dengan cara yang ma'ruf. Boleh memakan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf. Artinya cara yang patut. Dengan cara yang patut. Artinya makan secukupnya saja.
tidak boleh bermewah-mewahan dengan harta anak yatim. Baik baragon di katanya you kalau tak kelola harta anak yatimnya baju berbiasa. Bankana tak kelola harta anak yatimnya ka bersuper baju. Apa kana hati harta anak yatim. Pura-pura beliau diuji padahal benar dengan baju. Ini tidak dibenarkan. Nah, maka memakan harta anak yatim secara berlebihan ketika kita mengelolanya orang miskin juga dianggap yakuluna dulman, memakan harta anak yatim amwalal yatama secara zalim. Berarti ma yang menaruh ke zalim, jino wali bisa berlaku zalim karena sebenarnya hanya kepaju belakangnya tapi kaki paju. Atau sebenarnya memang kau nyalur hajat paju tapi gak paju. Begitu juga para pengasuh anak yatim yang dititipkan oleh negara. Mungkin karena anak yatimnya tidak punya wali, maka yang menjadi wali adalah negara, pemerintah. Maka pemerintah menitipkan anak yatim itu kepada satu tempat yang telah dilegalkan dan dibiayai oleh pemerintah untuk mengasuh anak yatim tersebut. Maka juga berhati-hati, jangan sampai memakan harta anak yatim secara zalim. Juga termasuk orang-orang yang mengumpulkan dana mencari sumbangan untuk anak yatim. Hati-hati. Ketika kita mampu, kita tidak boleh makan apa-apa. Tapi ketika tidak mampu, boleh makan tapi dengan cara makruf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau ini bukan hadis ya, yuqalu dikatakan tuba lil baiti alladzi fihi al yatim wa wailul lil baiti alladzi fihi al yatim. Beruntung suatu rumah yang di dalamnya ada anak yatim, dan juga celaka suatu rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Jadi suatu rumah yang di dalamnya ada anak yatim itu bisa mendapatkan keberuntungan, tapi di lain sisi juga bisa mendapatkan kecelakaan. Berarti anak yatim itu adalah fitnah, cobaan. Anak yatim fitnah berarti cobaan. Karena yang bisa membuat kita beruntung dan bisa membuat kita merugi atau celaka itu adalah cobaan. Jadi ketika kita punya anak yatim di rumah, kita harus tahu berarti kita telah diberikan cobaan oleh Allah. Apa makna beruntung suatu rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan celaka satu rumah yang di dalamnya ada anak yatim? Yakni wailul lil ahlil baitil ladina lam ya'rifu haqqal yatim wa tuba lahum idza arafu haqqah. Maksudnya yaitu celaka bagi orang-orang yang di dalam rumahnya ada anak yatim tapi mereka tidak tahu hak anak yatim, dan beruntung bagi orang-orang yang di dalam rumahnya ada anak yatim tapi mereka sangat paham hak anak yatim. Berarti ketika getanya anak yatim di rumah, yang perlu pertama sekali kita lakukan adalah mengetahui hak-hak anak yatim. Ka melingkayan itu ditanya, kubah cuco tabo pentong nyenpu yang harus kita lakukan pertama sekali. Budak depu leh tanya ku hak-hak cuco yang yatim. Punya hendak depu salah kubur. Salah ibu-ibu sekarang kan karena mereka tidak tahu anak depu kepeke punya kamar delakonya hartanya urusan koknya nyemenduk. Je kepu blo, je kepu tewa, je kepu nyo, je kepu je kepeke koknya urusan baknya rumah. Nyampe harga dua roje ruginya. Karena mereka tidak belajar bagaimana hak anak yatim. Maka berarti kembali pada
ilmu. Ini termasuk dalam bahagian ilmu bagi orang yang memiliki anak yatim yang disebutkan oleh Rasulullah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu wajib di atas tiap-tiap muslim dan muslimat. Jadi ketika kita punya anak yatim, maka ilmu yang fardu kita tuntut adalah ilmu untuk mengetahui hak anak yatim. Tadi di pandan yatim ya buat aja. Minta jure, tanya pak jure, nyodong kana yatim. Long uruk yatimnya, naga kubah harta iya lagi nyokiban uruk anaknya, kiban kelola hartanya. Nyan wajib para jemaah kontunan. Ketika anak tak tanya tak lakukan tindakan, maka pasti gedanyo akan dalam dosa. Ingat dosa menyeruh dapat harta yatim menolong. Kuadra kepada Allah. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Sebenarnya yang kita masukkan ke dalam perut kita itu adalah bara api neraka, dan di akhirat nanti kita akan dimasukkan dalam neraka. Nyan yang berhati-hati. Tabak hampir mandung danyo na anak yatim para jemaah. Nyan yang berhati-hati.